Halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Kali ini kita bakalan bahas Yamaha NMAX. Ya, untuk NMAX 2024 ini dia mempunyai 5 varian tipe. Tipe pertama itu yang Neo, tipe kedua Neo S, tipe ketiga varian Turbo, varian keempat ada tipe Turbo Ultimate, dan yang kelima yang paling tinggi ada NMAX Turbo Ultimate TechMax yang merupakan salah satu motor yang didedikasikan Yamaha untuk ulang tahun ke-50-nya. Untuk varian yang kita review ini adalah varian turbo terendah, yaitu varian turbo aja, bukan yang ultimate ataupun TechMax. Secara garis besar untuk bagian desainnya, baik yang depan, belakang, tengah, ataupun dari shaft dari pinggir, dari depan, dari belakang, sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali yang bisa kita lihat. Kecuali di panel-panel kemudi ini, ya tentu saja berbeda karena yang varian Neo dan Neo S itu nggak pakai mode dan nggak ada fitur shift fitting seperti ini. Lalu yang paling membedakan juga ada di bagian joknya. Untuk varian Ultimate dan TechMax dia mempunyai jok yang lebih desainnya tuh lebih sporty dan juga lebih bagus untuk desain joknya. Sedangkan yang varian Turbo ini sampai ke Neo itu semuanya pakai jok yang polos seperti ini. Nah, untuk bagian velgnya, baik yang Neo, Neo S, sampai TechMax itu semuanya sama. Palangnya desainnya seperti ini, cuman yang membedakan ada di warna velgnya saja. Nah, sekarang sekalian kita bahas ke depannya aja. Jika dilihat dari depannya, terutama bagian headlampnya, dia mempunyai desain yang 180% beda banget dengan varian yang sebelumnya. Bisa kita lihat untuk bagian depannya ini dia menggunakan 2 buah lampu proyektor di bagian depan, dan juga untuk bagian ininya di bagian sininya dia ada alis, dan di bagian bawahnya ini yang unik juga sennya nggak lagi disimpan di bagian bodi tapi udah naik di bagian headlamp dan disimpan secara vertikal seperti ini. Ya menurut gue sih ini desain yang out of the box banget pastinya, dan bisa dibilang ini tuh desain yang nggak bakalan gimana ya, nggak bakalan terbesit lah dalam pikiran bakalan seperti ini, karena di varian-varian sebelumnya itu dia lebih terlihat elegan gitu kan, meskipun aura-aura sportinya masih ada. Tapi untuk bagian ini juga dia sekarang nih yang paling ini dari NMAX itu ciri khasnya ini nih, garis body ini. Nah, dia itu sekarang udah seperti X-Max ya. Jadi bagian depan ini shapingnya itu nyambung ke bagian spakbor ini. Jadi senada lah gitu. Bagus. Dan dia juga sekarang untuk build quality-nya itu hampir sama dengan X-Max. Nih di bagian-bagian dalam sini itu dia ada corak-coraknya itu kayak karbon lah, kayak motif-motif karbon di bagian sini. Terus juga di bagian panel-panel lainnya juga ada nih di bagian dalam bagasi ini dia corak-coraknya kayak karbon yang merepresentasikan X-Max-nya, karena di bagian X-Max juga ada beberapa part-part seperti corak-corak karbon ini di bagian bodi-bodi kasarnya. Jadi bodi kasarnya itu enggak mulus seperti ini nih. Kalau yang ini nih di atas bodi kasarnya itu mulus polosan aja. Tapi di bagian-bagian tertentu nih, kayak seperti di spakbor ini, dia bodi kasarnya itu ada teksturnya gitu, kayak ngedove tapi juga gimana ya, ada teksturnya lah gitu. Terus di bagian belakang juga ada corak-coraknya gitu, dan ada sedikit apa ya, glitter-glitter lah gitu. Jadi kayak karbon tapi doff. Terus juga untuk bagian depannya sini, untuk bagian visornya dia dibikin agak ngelekuk ini untuk membuang angin sehingga angin nggak sampai ke pengendara. Nah terus ciri khas dari NMAX ini juga dari dulu dia mempunyai seat height yang tidak terlalu tinggi. Jadi kita itu ketika duduk di XMAX itu motornya itu seperti memeluk gitu ya. Jadi nggak, kalau misalkan pakai PCX itu biasanya kan agak tinggi nih kayak gini. Kalau ini tuh kayak dipeluk karena si bagian dashboard ini dan stangnya itu berada benar-benar deket ke badan gitu, nggak jauh kayak gitu. Dan enak sih overall NMAX dari generasi awal sampai sekarang itu emang nyaman banget dikendarai.
Oke, lanjut kita ke bagian kemudinya aja karena sekalian kita mundur ke belakang nih. Untuk bagian stangnya di sini dia sudah pakai cover seperti jet ski gitu. Model-modelnya sama, dan untuk panel-panel ini nih body-bodinya kasar juga. Di sini dia ada teksturnya yang kalau dipegang itu emang terasa teksturnya tuh kasar dan kelihatannya tuh lebih mewah ya. Nah, terus di bagian list atas speedometernya ini justru dia dibikin body yang halus gitu, meskipun yang ngedove juga tapi halus. Di bagian panel segitiga atasnya dan bagian-bagian ininya tuh dibikin lebih kasar gitu kelihatannya dan ada teksturnya. Lalu di bagian kemudinya untuk varian turbo ini tentunya di bagian depan ini ada mode untuk T dan S, yaitu T mode dan S mode-nya. Lalu di bagian bawah sini dia ada shift-nya untuk level berkendaranya, ada low, medium, dan high, dan juga berfungsi untuk engine brake atau deselerasi ketika kita masuk di tikungan-tikungan gitu, ataupun pada saat turunan tajam itu bisa pakai deselerasi dari shift ini gitu. Lalu di bagian sininya ada menu untuk mengatur kontrol dari speedometernya, nanti kita perlihatkan. Di bagian sebelah kanannya ini masih biasa atau masih sama banget sama NMAX generasi sebelumnya. Ada engine start and stop, ada lampu hazard, dan juga ada biasa starter kayak gitu. Terus di bagian bawahnya dia nih dari NMAX generasi sebelumnya dia mempunyai dua laci ya, kiri kanan, sedangkan untuk kompetitornya PCX itu kalau enggak lacinya cuma satu, ini lacinya tetap dua di bagian belakang sini. Terus di bagian sininya tuh dalam banget dan ada power lighter ya. Untuk varian ini dia power socketnya masih lighter, tapi untuk varian yang TechMax Ultimate dan varian TechMax dia sudah menggunakan power socket Type C gitu, lebih simpel lagi, lebih modern lagi. Nah, untuk kuncinya masih sama, dia seperti ini aja, biasa satu tombol ya. Terus untuk bagian keyless-nya juga masih sama, cetlekannya masih kayak gini, bentukannya masih kayak gini, fiturnya juga masih sama. Ada on, off, ada push untuk buka tangki bensin dan juga untuk buka jok kayak gitu. Ya, overall segitu aja untuk bagian depannya. Sekarang kita bahas untuk bagian ke sampingnya. Nah, ini dia untuk bagian samping dari NMAX 2024 ini. Untuk bagian dari depan ke tengah ke paling belakang itu dia lebih kelihatan meruncing, dan untuk bagian tengah ke belakang ini dia justru sedikit lebih ngepres itu kalau bahasanya tuh pendek lah ya. Ininya tuh lebih pendek, dan bisa dilihat juga ini dari jok penumpangnya itu dia dibikin lebih kecil, sedangkan untuk jok bagian pengendaranya itu panjang banget nih segini. Jadi patahannya itu ada di bagian sini nih. Kalau misalkan kita tekan, kelihatan ya. Untuk jok belakangnya itu cuman mungkin 1 jengkal lah ya. Tapi untuk pengendara depannya ini seperti ini, besar banget. Nah, ini tuh juga mungkin didesain karena NMAX ini kan di launching secara global. Jadi kalau misalkan untuk bagian Asia, tubuh-tubuh Asia mungkin ini emang sedikit kecil untuk bagian pemboncengnya, tapi juga sekaligus memberikan kesan lebih nyaman, lebih enak untuk pengendaranya. Apalagi kalau misalkan di bagian Eropa kan lebih tinggi-tinggi itu 170 ke atas. Jadi untuk pemakaian daerah sana itu lebih enak, si seat depannya itu lebih panjang gitu. Terus seperti di varian NMAX dari generasi awal, nih untuk pijakan kakinya itu dia luas banget nih, lebar banget seperti ini, bisa sampai selonjoran full kayak gini. Dan kalau misalkan di PCX kan dia ada bodinya di sini nih, jadi gitu nggak bisa kayak gini. Kalau di NMAX ini kita tuh bisa lebih leluasa banget nih, mau selonjor ke sini mau gimana pun ini enak banget. Dan juga pakai karet juga, jadi anti slip lah ya. Kalau misalkan basah-basahan juga, misalnya lagi hujan lagi apa,
enak lah, kakinya masih napak dengan sempurna. Lalu untuk bagian sini juga kombinasi bahannya cukup apik ya, dan banyak sekali kombinasi warnanya. Di sini ada silver satin gitu, jadi glossy tapi gak terlalu glossy juga. Di bagian belakangnya sini dia bodi kasar. Terus bagian sini juga hitam glossy dengan dua buah ini nih yang terekspos banget nih si bautnya itu dengan Melwood L. Lalu juga kita bisa lihat satinnya juga di bagian sini, yang kalau misalkan kita lihat warna si body dan ininya tuh beda ya. Ini nggak tahu karena cahaya atau emang beda, tapi terlihat lebih beda. Yang ini tuh lebih kayak gunmetal gitu, kalau ini lebih chrome yang elegan. Lalu di bagian bawahnya sini, nah ini panel ini juga body kasar. Bagian sininya warna body depan, dan untuk bagian ininya seperti yang gue udah bilang tadi, dia itu body kasar tapi ada corak-corak kayak karbonnya gitu di bagian sini dan terlihat. Lalu untuk bagian behelnya dia masih menggunakan besi dan warnanya doff juga. Terus nah ini nih bagian area CVT-nya. Jadi karena ini dia mesinnya turbo, dia sudah menggunakan YECVT atau Yamaha Electronic CVT. Dia itu untuk mesinnya sendiri dia menggunakan mesin 150 cc Yamaha dengan VVA dan Blue Core terbaru yang dipakai juga di Yamaha Lexti terbaru. Nah, si keunggulan mesinnya itu dia mempunyai fitur-fitur untuk meredam gesekan supaya lebih diminimalisir gitu ya untuk bagian komponen mesinnya. Dan karena dia ya CVT, electric CVT, dia itu sekarang sudah tidak menggunakan roller lagi untuk pergerakan si CVT-nya, tapi dia sudah menggunakan dinamo dan mempunyai ECU yang khusus untuk menggerakkan dinamonya ini sendiri supaya penyaluran tenaganya itu lebih optimal gitu, lebih optimalan, lebih maksimal gitu. Ini terbaru Yamaha-nya ya CVT kurang lebih seperti itu. Dan untuk tenaganya klaim Yamaha itu ketika dibandingkan dengan NMAX generasi sebelumnya, dia dengan pengujian 200 meter dia itu bisa 9 meter lebih cepat dibandingkan Yamaha NMAX yang tipe biasa atau yang versi sebelumnya si turbo ini. Nah, itu untuk bagian samping. Oh iya ya, ini nih untuk bagian samping juga kita bisa lihat substang suspensionnya nih. Jadi untuk varian Yamaha tipe turbo ini semuanya sudah menggunakan rear substang. Jadi untuk peredaman guncangannya itu lebih enak karena sudah menggunakan substang, dan juga dia ada preloadnya nih, bisa diatur nih preloadnya. Cakep sih. Oke, untuk masalah fitur kita bisa lihat aja di sini. Pertama-tama tentu saja kita bahas di bagian speedometernya nih. Ini untuk kuncinya. Nah, ya seperti ini. Kurang lebih tampilan speedometernya itu seperti ini untuk yang turbo dengan tipe terendahnya. Nah, di sini juga ada menu nih. Nah, menu ini kalau misalkan kita pijit, dia akan merubah apa aja. Nah, dia ada level baterai, terus ada traction control, dia sudah punya traction control, dan ada trip, terus ada indikator V-belt, nih sini dia nyambung V-beltnya. Dan ada ini, eco atau average consumption, trip 1, average-nya, trip 2, dan trip F. Jadi setiap tripnya itu dia punya average consumption-nya. Jadi trip A berapa, trip 1 berapa, trip 2 berapa, maksudnya kayak gitu. Dan trip F. Nah, itu untuk menunya. Jadi bisa itu aja yang ditampilkan di sini. Lalu ini untuk modenya nih. Kalau kita klik modenya, nah dia berubah nih, ada tipe S dan tipe T. Nah, tipe T ini dia cocok untuk penggunaan komuter
aja, untuk di perkotaan itu lebih enak, lebih santai, dan juga lebih irit bahan bakar. Kalau tipe S ini dia digunakan untuk akselerasi yang lebih cepat, untuk saat touring terutama, ataupun saat tandem di jalanan. Kosong tentunya ya, kalau misalkan di jalanan ramai ya jangan. Nah di sini juga ada fitur ininya, ya CVT-nya nyala. Terus juga ada indikator oli. Di atasnya nih ada jam. Dan untuk panel-panel lainnya nih ada lampu sen kiri kanan. Dan kita coba lagi. Nah di sininya ada indikator untuk panas, CVT-nya, traction control-nya juga ada di sini. Indikator lampu, indikator baterai, dan indikator overheat. Ya gitu. Terus di bagian stang kemudi kiri udah gue sebutin tadi. Di bagian kanan ya seperti ini juga biasa. Untuk fitur dari kunci kilasnya ini nih, kita lihat. Jadi dia ada on, kalau putar sekali dia di open, kita bisa buka ini untuk. Nah untuk desainnya ini juga sudah ganti ya, jadi kayak gini, dan kalau nggak salah bisa diselipin ya, bisa nggak selipin nih di mana? Nah ini kita bisa simpan di sini kayak gitu. Lebih simple ya ternyata. Kalau yang PCX kan gede banget nih, plok gitu. Kalau ini dia lebih kecil. Sini, tuh bisa simpan di sini. Oke, enak juga. Dan sekarang udah ada ini nih, plat ininya. Kalau dulu kan masih kayak biasa ya, diputar semuanya gitu. Ini lebih simple, desainnya lebih modern lah. Lalu kita buka nih. Nah untuk bagasinya seperti ini. Helm mah masih muat lah ya, cuman kondisinya pasti dibalik karena dia cekungannya juga kayak gini, kebalik. Jadi di bawahnya lebih ngerucut, ke atasnya jadi lebih gede lagi. Dan juga di sini ada lekukan-lekukan nih, kalau bisa dilihat nih. Ada lekukan-lekukan mungkin untuk menyesuaikan dari si bentuk mesinnya di sini, karena dia kan mempunyai mesin yang baru ya. Jadi tentu saja diperlukan mungkin ruang yang lebih besar untuk mesinnya. Jadi ada lekuk kayak gini. Nah itu. Lalu untuk fitur lainnya, untuk perlampuan dia sudah bagus banget, semuanya sudah full LED. Bahkan yang out of the box juga dari NMAX ini adalah ini nih. Nih. Penempatan lampu sennya. Jadi lampu sennya dia ada di bagian bawah. Sebenarnya kalau misalkan dilihat kayak gini tuh ini mantep banget ya. Runcing gitu, sporty banget. Nah oke, karena fitur yang paling menarik dari sebuah NMAX ini adalah lampunya, kita lihat detail lampu depannya. Untuk detail lampu depannya, ini untuk keadaan normal, dia nyala nih lampu utamanya, lampu di RL-nya, dan ini untuk lampu jauhnya. Nah, mantap. Ini untuk lampu sennya. Nah, jadi ini untuk keseluruhan lampu X-Max kalau menyala. Cakep sih ya, terutama kalau misalkan kita matiin lampu ininya, yang nyala cuman alis dan lampu utamanya aja. Mantap sih, ini kayak orang sipit ya, orang lagi marah gitu. Mantap. Lalu kita lihat bagaimana lampu belakangnya. Nah, dan ini untuk bagian lampu belakangnya ketika nyala, dan bagus juga ya, kayak sipit gitu. Tapi kalau misalkan kita nyalain lampu hazardnya atau lampu sennya, kita kelihatan bahwa di bawah sini masih ada lampu. Tapi kalau dimatiin itu bawahnya nggak terlihat kayak seperti ada lampu. Terus bagian bawah ini lampunya juga masih bohlam ternyata. Ya. Untuk bagian lampu penerangan plat nomornya dia masih bohlam. Tapi untuk yang lainnya sudah, sudah LED. Semuanya sudah LED. Dan kalau misalkan lampu remnya kayak gimana? Oke.
Kalau remnya dipijit, dia lampu senjanya jadi lebih tebal aja. Nggak ada ruang kosong sih. Di bagian desain belakangnya semuanya padat dan terisi. Nah, oke, jadi segitu aja dulu untuk review kita mengenai Yamaha NMAX Turbo varian terbawahnya. Nah, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ingin mengetahui video-video selanjutnya dari channel ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau misalkan kalian berminat dengan motor ini atau semua motor Yamaha, kalian bisa langsung datang aja ke Arista Motor Garut. Untuk pemesanan dan info-info lebih lanjut mengenai produk Yamaha, kalian bisa datang aja langsung ke Arista Motor, ataupun kalian bisa langsung klik aja link di WhatsApp di bawah ini untuk bisa langsung ngobrol-ngobrol bersama marketingnya langsung. Oke, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Salam motovlogger.